Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah afala ta'ibuna an khati'atihi qabla maniyah. Kemudian lantas Nabi mengingatkan dengan adanya dunia adalah sebagai persiapan kita menuju akhirat. Dengan adanya bahwa di dunia ini adalah sebuah ladang untuk menanam dan akan kita tuah di akhirat. Apakah kemudian kita tidak merasa ingin bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita miliki? Apakah kita tidak merasa ingin membersihkan diri dari dosa-dosa? Ya, sebelum maut menghadapi kepada kita, sebelum Allah mengakhiri hidup kita, sebelum kita meninggalkan dunia, sebelum kita menghadap akhirat, apakah kita tidak ingin bertaubat sehingga bersih betul di hadapan Allah, suci? Karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surganya Allah membawa dosa. Semuanya telah disucikan. Di dunia juga suci dari dosa. Di akhirat ketika amaliyah kita baik, maka tentunya akan masuk surga dengan keadaan yang suci. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian Nabi lanjutkan sabdanya, ala amila li nafsihi qabla yaumi yusi. Adakah kita tidak beramal? Adakah kita tidak memperbanyak amaliyah kita sebelum pada akhirnya kita akan menjumpai hari-hari di mana hari itu adalah hari yang sangat menyusahkan, hari yang sangat memberatkan, hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang bisa berlindung dari hari itu, atau tidak ada seorang pun yang bisa meminta pertolongan kepada siapapun, atau kecuali dia dan amaliyahnya itu. Maka dengan hal itu, apakah kita tidak age-age beramaliyah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain? Atau artinya kita di-trigger oleh Rasulullah, diberikan motivasi lebih. Ayolah, atau semangatlah dalam beramaliyah. Nanti di hari kiamat itu hari yang jelek, yang susah, hari hisaban, atau di mana kita akan betul-betul dihisab oleh Allah. Semangatlah kita. Allah fa'inakum fi ayamin amilin wa min waraihi ajal. Bahwa ingatlah juga sesungguhnya hari ini di dunia adalah hari di mana kita masih boleh untuk berangan-angan, atau boleh kita untuk memiliki kehendak, cita-cita, atau bahkan di dunia kita masih disertai dengan menyeimbangkan keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat kita. Di dunia ini kita boleh untuk memiliki kesempatan lebih, berangan-angan, memiliki cita-cita yang banyak. Tapi ingat bahwa setelah hari dunia ada sebuah kepastian, atau di mana ajal, kematian itu akan datang. Maka faman amila fi ayamihi amili qabla khuduri ajali nafa'ah amalah. Barang siapa yang beramal di hari-hari dunia sebelum kedatangan hari akhirat, maka amalannya, maka apa yang dia lakukan semasa hidup di dunia itu sangat-sangat bermanfaat untuknya. Bahkan ketika di hari akhirat, di hari kiamat, kemudian kita baru menyatakan keimanan, dipertandai dengan hari Jumat, di mana di hari itu matahari telah terbit dari timur. Benar ya, dari timur. Dan di hari kiamat itu akan muncul dari barat, di mana sebenarnya dari barat itu adalah tempat terbenam di hari kiamat, di hari akhir. Matahari muncul dari sana. Orang-orang yang tadinya tidak yakin dengan kemunculan hari kiamat, tidak percaya dengan hari akhirat,
Kemudian mereka baru menyatakan keimanan, baru berbuat kebaikan, baru sedekah, baru beramaliyah, tidak diterima lagi. Pernyataan keimanannya sudah tidak berguna lagi kepada Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak berguna lagi. Nah, maka Nabi mengingatkan barang siapa yang beramal sebelum ajalnya datang, maka amalnya akan sangat bermanfaat. Bahwa ketika kita telah mempersiapkan amaliyah kita semasa hidup, maka walam yadurhu ajaluhu, tidak memberikan bahaya atas ketika dia telah kehadiran ajalnya. Artinya dia selamat dan siap untuk menghadap kepada Allah. Para muslim dan muslimah, bahwa dalam hal ini persiapan amalan adalah sebuah konteks yang sangat penting, diharuskan, ya toh, diupayakan, diusahakan, dan selalu dikerjakan dari mulai kita faham dan memiliki ilmu sampai husnul khotimah kita tentunya. Terus menerus dikerjakan. Sebaliknya bahwa mempersiapkan amalan adalah sebuah penyelamatan diri apabila nanti kehadiran maut terhadap kita, maka orang-orang yang tidak mempersiapkan amalan di hari-hari sebelum kedatangan ajalnya, atau tidak ibadah, tidak beramal, mungkin juga tidak menetapi agama yang sesuai dengan perintahnya Allah Rasul, maka sungguh dia rugi. Sungguh dia menjadi orang yang rugi. Amalan tidak ada. Dan kehadiran ajal terhadap dirinya itu membahayakan dia sendiri. Lawang belum punya apa-apa, belum punya bekal. Maka Nabi mengingatkan dalam khutbahnya, age-ageo, atau bersegeralah, mempercepatlah dalam amalan, atau jangan sampai keburu kehadiran maut, wafat. Para kaum muslimin dan muslimah, dilanjutkan, ala fa'malu fir rugbi kama ta'maluna fir rohbah. Ketahuilah, kalian mbok yau kalau dalam beramal dalam kondisi yang hati kita senang, dalam kondisi yang hati kita itu sedang bahagia, beramallah. Seperti di mana dalam kondisi yang demikian, yang Allah sedang memberikan nikmat yang banyak itu, beramallah seperti halnya kalian beramal dalam kondisi susah. Jangan kalau pas susah tok semangat amalia, doa, pas sakit doa, sholat. Dalam kondisi kita senang, baik, sehat, bahagia, beramal seperti dalam kita susah. Artinya bahwa Nabi melihat beberapa orang-orang iman di zaman itu, orang-orang muslimah, mungkin ada yang demikian, yang amaliyahnya kurang semangat. Karena dalam firman Allah dan wahyunya, orang-orang iman itu terbagi menjadi 3. Ada yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada yang muqtasitun, orang-orang yang sedang-sedang saja. Ada yang zalimul nafsi, yang menganiaya terhadap dirinya sendiri. Maka Nabi dalam khutbah mengingatkan, yo yang ngamal iku, atau jangan semangat pas susah aja. Dalam kondisi yang senang pun, atau beramallah yang baik, yang banyak. Berikutnya, ala wa innalam arakal jannah nama talibuha, dan seterusnya, bahwa aku Nabi, dalam khutbahnya Nabi bersabda, Nabi tidak melihat orang-orang yang ingin mendapatkan surga, yang ingin masuk ke dalam surga. Kemudian orang-orang yang menghendaki masuk surga kemudian malas-malasan, tidur-tiduran, bersantai-santai, tidak begitu. Juga Nabi tidak melihat terhadap orang-orang yang ingin terhindar dari neraka, kemudian orang-orang yang menginginkannya tidur-tiduran, bermalas-malasan. Itu tidak demikian. Maka ini adalah sebuah motivasi untuk kita, atau bahwa amalnya harus disertai dengan kesemangatan kita dalam kondisi apapun. Dan
sebisa mungkin dalam kondisi yang senang, yang sehat, yang longgar, atau lebih semangat lagi. Dan diperkuat lagi oleh sabda Nabi dalam sebuah riwayat, manfaatkanlah 5 sebelum 5. Manfaatkanlah kayamu sebelum miskinmu, sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkanlah longgarmu sebelum sempitmu, manfaatkanlah hidupmu sebelum wafatmu, manfaatkanlah. Kurang lebih 5 ya. Bahwa ketika kita dalam kondisi yang memahami hal itu, yang mengerti akan keberadaan kita yang kondisinya senang, ya alhamdulillah, terus bersemangat. Bahkan Rasulullah sendiri ibadah yang telah dijamin surganya selalu ngedor semangat sampai lututnya bengkak-bengkak, karena saking bahagianya merasa bersyukur kepada Allah atas jaminan Allah terhadap beliau. Para kaum muslimin muslimah, kami cukup sampai di sini. Kami bagi menjadi 2 karena